Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat Mantri Luka. Berjumpa kembali di channel yang selalu memberikan informasi dan juga edukasi mengenai perawatan luka. Di video kemarin saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana dan apa yang terjadi apabila tendon putus saat proses perawatan luka. Di kesempatan hari ini, saya akan sharing bersama Sobat Mantri Luka semuanya mengenai salah satu kasus yang terkadang menjadi suatu hal yang sangat sulit sekali saat kita menemukan kasus yang satu ini. Luka kecil, tapi proses penyembuhan pada lukanya terbilang cukup lama. Dan ada salah satu faktor penyebab dari kondisi pasien yang mengakibatkan luka tersebut walaupun kecil, tapi proses penyembuhannya sangat lama. Apa itu? Yaitu kasus luka dengan varises. Apakah dari Sobat Mantri Luka atau rekan sejawat pernah menemukan kasus yang sama dengan apa yang saya bahas pada kesempatan kali ini? Boleh, silahkan nanti bisa di-share apa pengalaman-pengalaman dari rekan sejawat ataupun pasien Sobat Mantri Luka yang juga pernah mengalami hal yang sama, yaitu luka dengan adanya varises. Saya rasa hal ini sangat-sangat membingungkan apabila kita tidak mengetahui bagaimana cara proses perawatan luka yang tepat dan ada terapi-terapi yang harus ditambahkan dalam proses perawatan luka dengan varises. Maka dari itu di kesempatan kali ini di channel Mantri Luka saya akan membahas mengenai bagaimana cara perawatan luka varises dan mengapa luka varises sangat sulit untuk disembuhkan dan apakah terapi tambahan agar nantinya proses perawatan pada luka varises dapat berjalan dengan baik. Silahkan simak video ini hingga akhir agar nantinya mendapatkan informasi dan juga solusi bagi luka Anda yang ada penyakit tambahan yaitu varises. Sobat Menteri Luka sekalian, sebenarnya varises ini terjadi dikarenakan adanya tekanan pada pembuluh darah vena atau biasanya memang terjadi terlebih dahulu masalah pada pembuluh darah vena ataupun aliran yang kembali ke jantung itu tidak normal sehingga mengakibatkan adanya varises yang ditandai dengan luka yang awalnya kecil semakin lama semakin melebar, terjadi kehitaman pada kulit sekitar luka dan cenderung bengkak dan juga nyeri apabila kesentuh atau dalam proses perawatan luka, contohnya dalam mencuci luka atau dalam membuang jaringan mati, pasien merasakan kesakitan. Nah, hal ini merupakan tanda dan gejala dari salah satu luka yang terdapat varises. Dan ingat, apabila kita lihat kaki pada pasien terdapat tonjolan pembuluh darah yang terlihat ya, dan juga biasanya banyak sekali pada ekstremitas bawah. Nah, itu dia nantinya yang akan menjadi penyulit bagi kita ya untuk merawat luka dengan varises. Saya juga mempunyai kasus yang sama dan hal ini memang cukup lama ya menurut saya pribadi karena lukanya sangat kecil dan kalau dilihat memang seperti luka yang pada umumnya. Akan tetapi ternyata luka ini sulit sekali untuk berprogres ya. Dalam perkembangan lukanya terjadi suatu permasalahan yang memang terkadang kita sulit sekali untuk menemukan solusinya. Hanya saja alhamdulillahnya tadi ya saya rawat sudah menutup dengan baik. Nah, ingat, luka seperti ini memang butuh ketelitian dan lukanya awalnya seperti ini. Oke. Nah,
Bisa dilihat memang dari lukanya ketika kita bersihkan, ketika kita cuci, dan ketika kita rawat, dia mudah sekali menemukan warna dasar merah, akan tetapi dalam prosesnya memang biasanya pasien merasakan nyeri. Nah, dan juga pada kulit sekitar luka bisa dilihat terjadi kehitaman dan pengerasan jaringan dikarenakan biasanya pasien beraktivitas terlalu lama atau berdiri terlalu lama. Hal ini juga nantinya akan memperparah kondisi lukanya dan sulit dalam berprogres untuk penyembuhan pada lukanya. Nah, silakan nanti diedukasi pasiennya untuk mengurangi aktivitas dan juga untuk seringkali mengistirahatkan kakinya ya, dan juga harus diangkat ketika istirahat. Harapannya apa? Harapannya untuk mempermudah mengembalikan darah kembali ke jantung. Jadi silakan dielevasi ya agak tinggi ya kakinya untuk diganjel dengan bantal. Nah, itu untuk perawatan tambahan dari luka dengan varises. Nah, bagaimana proses perawatan lukanya? Nah, untuk proses perawatan lukanya sebenarnya sama dengan proses perawatan luka-luka yang lain. Dimulai dari mencuci lukanya menggunakan NaCl ataupun mencuci lukanya menggunakan sabun, silakan, dan berikan antiseptik untuk lukanya. Oke, selanjutnya adalah dalam proses membuang jaringan mati kita tidak perlu memaksakan ya, cukup di swabbing, dan mungkin kalau pasien tidak merasakan sakit, boleh kita lakukan debridement menggunakan Bingset. Tapi ingat, dilihat respon pasien, apakah pasien kesakitan, dan tidak perlu dipaksakan. Oke, nah untuk luka-luka seperti ini, kalau saya boleh sarankan kepada sobat Mantri Luka atau rekan sejawat semuanya, biasanya saya menggunakan salep-salep dengan kandungannya hyaluronic acid ya, seperti Medcoret ya, seperti Burnazin Plus, seperti Bionek ya. Dan juga silakan untuk memasas kulit sekitar luka ya, untuk membantu meregangkan otot-otot dan juga menjaga elastisitas kulit di kulit sekitar lukanya. Karena setelah saya rawat beberapa bulan, lukanya berprogres ya. Jadi ini adalah foto setelah 2-3 bulan saya rawat. Perkembangannya seperti ini. Nah, kalau kita lihat dari foto awal sampai foto sekarang, ini lukanya berprogresnya ya cukup lama. Dan memang pasien yang sedang saya rawat ini masih beraktivitas ya, masih berkebun ya, menanam sayur ya, dan itu memang kegiatannya terlalu lama banyak berdiri. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya progres lukanya terbilang lama ya, seperti itu. Kita kembali ke pembahasan terapi ataupun salep yang tepat. Nah, saya dalam kasus ini ya menggunakan salep yang satu ini, yaitu Burnazin Plus ya. Dalam kasus yang saya pegang ini, saya menggunakan Burnazin Plus dan saya tutup dengan Melolin. Nah, ini sudah cukup sebenarnya kita plester. Hanya saja ada satu tambahan untuk membantu nanti dalam proses perawatannya, membantu peredaran darah, yaitu kita membutuhkan yang namanya kompresi. Nah, untuk kompresi sendiri biasanya saya menggunakan ini ya, yaitu cohesive bandage. Ada berbagai macam untuk cohesive bandage ini. Ada yang seperti ini ya. Ini adalah punyanya Winner ya, kohesifnya sangat baik sekali dan warnanya menyesuaikan warna kulit pasien ya, dengan skin color. Atau menggunakan yang seperti ini punyanya Elasto One ya. Ya, kita berikan kompresi menggunakan cohesive bandage atau menggunakan stocking, atau anjurkan pasien menggunakan kaos kaki dalam berkegiatan. Harapannya dengan kompresi tadi dapat memudahkan pasien untuk
mengembalikan darah yang kembali ke jantung. Ya, ketika beraktivitas kita bantu dengan kompresi sehingga kompresi tadi dapat memompa darah kembali ke jantung dan meringankan langkah pasien. Harapannya seperti itu. Dan tadi terakhir saya rawat lukanya seperti ini. Nah, itu dia pengalaman saya dan terbilang luka ini bisa dibilang selama 5 bulan saya rawat ya. Mungkin ada kasus yang sama dari rekan sejawat ataupun sobat mantri luka, silakan boleh ya di-sharingkan di kolom komentar. Nantinya kita akan bahas bareng. Semoga dari video ini juga dapat memberikan pencerahan, memberikan solusi dan juga nanti bisa dipraktekkan saat proses perawatan luka. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Support channel Luka, support channel Mantri Luka ya, sampai belepotan ini. On the way 1000 subscriber ya. Yuk, 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 yuk. Minta bantuannya dan juga terima kasih sudah menonton konten channel Mantri Luka. Sudah jam malam, jam 1 malam syutingnya. Oke, saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada luka, ingat Mantri Luka.